وخصوصا من الأخص شكر عطاء الله الداري وعلى كل من نوى به سلف صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الإسلام ليخرجنا من الظلمات إلى النور وإلى صراط مستقيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله: ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. Pertama-tama mari kita untuk terus selalu berterima kasih dan memperbanyak syukur sebanyak-banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sama-sama datang ke masjid ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, dapat ridha Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salawat dan salam untuk terus selalu kita perbanyak dan tambahkan kepada penghulu kita, pemberi syafaat kita, baginda kita, kekasih hati kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah akhirnya kita bisa mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Berkata pengarang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang banyak kepada beliau. Rubbama waradatul zulma 'alaika li'arif
kawa manggawi, kawa bangun subuh, padahal semalam misalnya malandau ketinggalan subuh, lalu subuh ini kawa song-song bangun, bahkan sebelum azan subuh sudah dibangunkan oleh Allah. Ringan hati hendak pulang ke masjid, mandi biasanya kadawani sebelum subuh, takutan dingin. Ini bina lakas selancar pulang, song-song datang masjid belum menyala, misalnya datangnya dari Balatar Hadang. Tapi nikmat menunggu itu, segar hati, senang. Nah ini berarti Allah memberi penerangan kepada orang yang asalnya berada di kegelapan, yaitu hari sebelumnya. Rasa senang ini berupa taufik dan hidayah, supaya si kita ini pinanduk bahwa nikmat itu kadang terasa setelah diberikan lalawanannya. Orang menggaring maka tahu betapa harganya sehat itu larang. Orang yang sehat kadang-kadang kada ingat bahwa sehat itu harganya larang, lalu diberi Allah garing, hanya ingat sekalinya sehat itu larang benar. Bahkan duit yang banyak jika ada kawal menukar kesehatan. Kita kira dengan duit banyak misalnya kawal sehat. Kalau kawal sehat berarti orang yang banyak berisi duit itu kan ada nang garingnya. Tapi sekalian garing dua, bahkan papantang makanan banyak pada orang yang pada tapi berduit dia lah. Pada boleh makan yang belapak, maka katupat itu belapaknya lah. Maka sugih nih anak ditukari lawan warung-warung katupatnya kawan. Tunjuk kerja anak 5 warung katupat kawan sering tukari, tapi kada boleh makan nang belapak. Lalu tak umur nyamannya leh orang nang sehat kada bapa pantang makan hantuk terus. Tahu harga larang sehat setelah diberi garing. Kayak itu juga tahu bahwasannya ada waktu lapang setelah diberi Allah waktu sibuk. Sibuk benar, kayak pada kawan bahasa satu pan sampai anak guring hingga pegawai masih bangun guring dikatakan gawian, karena habis itu meninggalkan rumah anak masih guringan, sibuk benar. Lalu tak pikir ada orang yang santai alang-alang di muka palataran memancuk buah macam-macam ketawaan. Nyamannya hidupnya, akhirnya bilang ujuk terus karena terikat lawan kontrak yang sudah ditandatangani lawan bos. Isi kontraknya itu hari apapun tetap bekerja selama-lamanya. Ada apa-apa lagi. Tahu harganya waktu kosong itu setelah kita diberikan kesibukan yang luar biasa. Jadi kalau diberi Allah ada waktu kawan menuntut ilmu, kawan datang ke masjid, syukuri. Bila diberi Allah makan masih
Karena bila dicabut Allah, habis senang nikmat-nikmat itu tadi. Kaitu juga orang yang diberikan jalan baparak lawan Allah. Orang yang diungkap oleh Allah satu jalan sehingga ringan batasnya, ringan hatinya, nyaman pikirannya baparak lawan Allah. Beribadah itu sigar, nikmat hatinya, tenang benar. Itu bujur-bujur disyukuri. Kalau dicabut Allah, itu semua rasa nanti akan hilang. Jangankan hendak ke pengajian, jangankan hendak menuntut ilmu, tapi pikir hendak pengajian aja hatinya gundah gulana. Agar apa aku umpat dudukan di situ kadang menghasilkan duit juga. Agar apa belawas-lawas aku sujud kadang jadi orang sugih juga. Agar apa mau membaca Al-Quran tetap juga nak gawe ini kayak ini aja hidup tu kadang berubah juga. Bila dicabut oleh Allah nikmat ibadah, maka semua yang digawe terkait ibadah itu terasa hambar dan tidak ada nikmatnya sama sekali. Jadi nak awal dijalankan Allah baparak lawan Allah. Salawat ketujuh, baca Quran ketujuh, zikir ketujuh, tafakur ketujuh, wiridan ketujuh, menuntut ilmu ketujuh. Itu disyukuri. Karena jalan yang bujur mendatangkan kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Dunianya nyaman, akhiratnya pun nyaman. Tapi ini ngaran orang bila kada berbalikannya, biasanya kada ingat bersyukur. Dagung ditipu orang, maka pina nyaman beribadah. Sekalinya kawan yang menipu ini nak umpat beribadah juga, tapi ini nak incar hendak ku tipu. Hanya kada mungkin kada percaya lawan aku karena aku selalu salat berjamaah. Sekalinya berniat berjamaah hendak mencari korban-korban untuk ditipu. Pas karena ditipu orang, lalu sariknya itu lawan Allah pulang. Ya Allah, walaupun sembahyang darusna menjaga sembahyang apa jadi urunan karena tipu. Banyaknya orang lain apa jadi urunan dipilih karena tipu. Wah, orang itu kan lagi sembahyang. Wah, api sembahyang ke masjid. Di dalam pikirannya di masjid banyak penipu-penipu. Tahu dah ada nggak itu? Nah umrah itu semua ada nggak itu? Sarip memang beruntung kenapa? Duitnya hilang pas tawaf. Saya tahu tawaf itu banyak malingnya. Anjir, aku dapat lagi ke sini. Wah, inya kebetulan inya nak diambil ya Allah. Kawan banyak kayak ada hilang. Inya nak diambil lalu beruntung dipadahakannya di pusaran tawaf itu banyak malingnya. Mau kujian ke pulang. Kujian ini bahasa Banjar ya pulang. Kadang-kadang ngomong Banjar itu ada orang Banjar ini sebumol maling di sini. Beruntung pulang berjikir. Nah, ya dicoba Tuhan. Makanya kita berisi dinyamankan dilingankan itu akan tahu harga larangnya bila dimunculkan Allah berbalikannya. Jadi nak beriman ini jangan menghadap balikannya dahulu. Kalau aku juga dapat berasa di ibadahnya kita hadap balikannya dulu.
kepinginnya. Karena perintah atasan tembak, tidak ada pilihan kecuali ditembak. Wah, ini menyesal benar. Habis itu jadi muazzin. Bila ada jam sembahyang, muazzin. Panjungnya datang daripada orang yang belum pernah melakukan perbuatan dosa. Jadi nang berdosa ini karena inya kagenangan kewiannya beri hendak batubatnya itu gancang benar nyaman panjungsungnya datang mengharap sambil kutub-kutuban di dalam hati, ya Allah mudahan diampuni. Belajar kayak apa supaya taubat diterima, belajar kayak apa memperbaiki bacaan Al-Quran, karena inya menganggap masa lalunya itu adalah gelap. Kayak itu tadi bang, kita mainkan pergi dulu, makan babi itu sudah gawian membeli macam-macam, membuat begitu waktu anom. Tapi karena sudah berumur, berpulih, hendak mencari ketenangan dalam hidup. Lalu Allah berikan ketenangan itu, bukakan jalan setelah sidin pensiun, lalu beribadahnya kencang daripada orang yang kada pernah menjalani hal itu. Lalu inya serius. Umar bin Khattab rancak menangis seorangan ketika keingatan sidin Suwah membunuh anak perempuan sidin sendiri ketika bahari masa jahiliyah. Jadi bila ada anak babinian supan orang bahari itu di zaman itu tuh supan. Kenapa supan? Bila desa anak babinian itu kadar mengangkat harkat dan martabat keluarga, dikubur, saking supannya dikubur atau dimatii supaya orang kada benang tahunya bahwa anakku ini adalah babinian. Itu bahari lah. Lalu bila kegenangan itu nangis. Umar bin Khattab itu nangisnya itu yaitu nangis penyesalan, tapi dari penyesalan timbul rasa nikmat ibadah kepada Allah karena mengaku bahwa diri ini rijat. Inya nangalih ini nang kada suah baulah dosa, perasaannya tuh kada suah baulah dosa, padahal ngarannya dosa itu betuyuk. Kada ingat lawan Allah dosa, sembahyang akan meremehkan dosa, begayaan lawan orang padahal tak sudah pandur kemana-mana kalau pandur dosa, tapi nya kada merasa itu dosa. Nah ini yang bahaya nih, nang harap itu merasa dosa mulai ujung kuku betis sampai ujung kepala di atas rambut isinya dosa, baginya yang diberikan Allah taufik hidayah. Tapi aku berisi Allah yang Maha Pengampun. Nah itu tuh etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satunya adalah merasa diri ini ridha, tapi berisi Allah yang Maha Mengampuni dan Maha Membersihkan. Itu tenang selamat tuh. Tapi kalau terjebak di dalam merasa bahwa diriku ini berisi kelebihan, nah ini yang berbahaya. Terjebak di dalam merasa bahwa aku ini kadang mungkin garing, sama aja. Padahal bila sehat habisnya garing, bila garing habisnya sehat. Itu putarannya tuh. Nang sugih habisnya kehilangan, anak mati gak akan hilangnya diambil orang, gak kehilangan. Nang kehilangan habisnya berisi. Itu aturan-aturan alam. Waktu Abu Nawas ditakuni oleh orang, wahai Abu Nawas, yang mana yang maulah lebih gembira hati ikam dalam keadaan lapar
apabila saya lapar, maka sebentar lagi saya akan kenyang. Jadi saya gembira. Jika saya banyak dosa, sebentar lagi saya akan jadi orang kekasih Allah. Hati-hati, orang yang merasa jadi kekasih Allah bisa jadi setelahnya jadi orang yang ditinggalkan oleh Allah. Jika kita orang miskin merasa tidak banyak punya harta, tunggu sebentar lagi. Jika sabar, Allah balikan dengan nikmat berkecukupan yang sangat. Yang merasa sugih, hati-hati. Setelah sugih, maka putaran rodanya adalah miskin dan tidak punya apa-apa. Itu hukum alam dan itu hukum dunia. Jadi supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berpeganglah kuat-kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutarbalikan tentang kehidupan ini. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kesarah sidina berarti hati kita. Nah, lalu ketika datang nikmat, artinya nih tataran sudah beribadah tapi nanduk udah dari asal zikir itu antak dimuntung aja. Ini zikir mau sudah masuk ke dalam hati, lega hati, nyaman berzikir itu nyaman. Hendak malah pas zikir itu justru mulai rasa kada nyaman. Dahulu bila kada berzikir nyaman-nyaman aja, bila berzikir asa berat dengan muntung di balik Allah. Berzikir nyaman, bila kada berzikir pina asa ada goyang-goyang kada nyaman di dalam hati. Bila sembahyang nyaman, bila menunda atau malam batu sembahyang pina kada nyaman di dalam hati. Bahari bila ketinggal sembahyang nyaman aja, tanam aja walaupun aslinya kada tanam juga, cuma ditanam-tanam akan. Wah ini talambat sedikit saja pina kada nyaman hati, harus tetap sembahyang. Nah ini diberi Allah sudah, artinya nur masuk sudah di dalam hati orang tersebut. Lalu kita berpikir, oh kayak ini rasa nikmatnya dapat nikmat Allah, kayak ini rasa nikmatnya iman, kayak ini rasanya halawatul iman tuh kayak ini rasanya. Nah itu kada mungkin sifat manusia ini tahu dirasa kecuali diandaki biasanya berbalikannya. Bila ada berbalikannya ini laluan akan diingat. Bahaya perjuangan kayak apa mencari rezeki sudah dapat hanya tahu berarti kayak ini perjuangannya. Nah itu bang. Bila kita ini kada kawal guring malam tahu tuh bahwa guring itu nikmat yang luar biasa. Nyawa orang nang kada suah ngalih guring kada kawal. Ajar tak anak dibatal, nikmat harus tuh kan. Habis makan hanya tersandar di dinding, nyamannya. Pengajian hanya terangkat di belakang, ya misalnya nih lah, nyamannya hidup. Coba nang sekalian guring sudah macam-macam sampai obat basi TM macam-macam dah obat supaya kau guring kada kawal juga guring. Biar 2 hari kada kawal guring itu berjalan jenjang. Nah mana-mana cocok akan ke jarum bila nak melihat itulah ambil jarum, ambil benang. Ada kalau kita memasukkan benang ke jarum dah. Nah untuk orang guring kada guring luput harus itu dah. Ada juga panggulingan luput juga cepet itu sekalinya matanya kabur bisa juga gitu. Betapa nyamannya guring, kada diingatkan dan disyukuri, kada diisi ibadah guring ini rugi benar. Jadi anak guring itu berniatnya saja ke guring karena Allah Ta'ala. Mudahan bangun kena buat ibadah guring. Jadi sepanjang guring dah berpahala.
namati lillahi ta'ala. Ini asal niatnya juga enak, ya betul. Jangan tadi banyak setelah hilang langsung aduk tuh. Selalu bangun terang, misalnya jam 8 subuh. Ada subuh lagi jam 8 itu ya lah. Nah, syukuri istiqomah nang subuh di masjid ini syukuri dia. Maka perhentiannya hendak tulang amanakah, hendak tak jawa kan, amanakah. Bila sebelum subuh bangun, kita biasa sudah. Padahal jangan belain di situ kan. Tak payah bangun sebelum subuh ini tak biasa sudah. Allah yang menggerakkan, Allah yang membangunkan. Nah, sebelum ada hal-hal nang ada nyaman datang, nang sehat nih, maka banyak kesyukuri. La in syakartum la azidannakum. Supaya kita itu kada berisi kebanggaan nang menampak di dalam hati, karena nang maulah kawaka ini itu adalah jasanya Allah, kehendaknya Allah. Jadi baju kebanggaan itu kan ada lagi, nah itu tuh hendak dijaga benar dan dididik gitu nah, supaya ketika nikmat datang yang dipandang adalah si pemberi nikmat. Nikmat kawa guring, nikmat kawa beribadah, nikmat kawa bertatawaan, nikmat kawa berkumpul keluarga, nikmat bersepeda motor berdua. Nah, sama-sama tulang ke pengajian, mungkin di belakang, yang lagi di muka, tapi jangan saja berkulit lah, ya kita beruduk pulang, ya bisa ramenya. Dan habis tuntung pengajian singgahan pulang, makanan di mana mah, boleh kalemah gembira. Nah, itu supaya jangan talapas, ingatakan kalau di balik Allah. Nah, supaya jangan terjadi di balik Allah, bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, makasih ya Allah. Jadi bertambah nafas, makasih ya Allah. Nanggari misalnya belum sembuh, ingatakan ada yang lebih parah lagi. Ini sudah tak nyaman dibandingkan yang sebelumnya. Tak nyaman dari kawan orang di sebelahnya itu harau semalam meninggal tiba-tiba. Nah, benar masih diberi kesempatan hidup untuk beribadah kepada Allah. Dan jadi kita mudah-mudahan dibimbing dituntun Allah, sehingga perjalanan hidup kita ini kada tapahwal lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa juga nang dihwali kita ini butuh dan perlu banget lawan Allah. Dikubur siapa kena nama nolongi? Allah. Padang masyar siapa kena? Allah. Habis itu pulang macam-macam ditakuni orang, siapa yang bisa menolongi? Allah. Nah, supaya sampai ujung untuk kita bersama Allah, dilatihnya ini waktu di dunia ini. Berharapnya lawan Allah, selama-lamanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah membimbing beritaan kita, membersihkan hati kita, istiqamah dan mati husnul khatimah. Wa ala kulli man abi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah.
suku